Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Rahmat Yoga Pratama dari kelas I4 dan pada pagi hari ini saya akan membahas mengenai 3 sifat yang bisa menghindarkan kita dari yang namanya korupsi. Yang pertama, sifat tersebut adalah sifat mandiri. Yang kedua adalah sifat kerja keras. Yang ketiga adalah hidup sederhana. Yang pertama, kita akan membahas dengan apa yang dimaksud dengan mandiri. Mandiri adalah salah satu sifat yang belum tentu sifat tersebut dimiliki oleh semua orang. Kemandirian timbul dari sikap dan sifat pembiasaan pada diri sendiri. Arti mandiri sendiri itu adalah kita mampu mengatur serta bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kemandirian tidak timbul serta-merta, artinya mandirian itu tidak timbul secara instan atau tidak bawaan dari lahir. Kemandirian itu timbul dikarenakan adanya pelatihan yang kita lakukan secara konsisten pada diri kita. Pelatihan untuk menjadi mandiri tersebut bisa diberikan oleh orang tua, lingkungan, atau teman kita dengan memberikan tanggung jawab serta tugas-tugas yang mampu dan kita kerjakan sesuai kemampuan kita. Salah satu contoh dari kebiasaan mandiri yang dapat kita terapkan untuk melatih agar kita memiliki sikap mandiri, yang pertama adalah ketika kita setelah makan, kita langsung mencuci piring kita. Jadi kita tidak menunggu pembantu atau orang rumah yang lain untuk mencucikan piring kita. Jadi ketika kita selesai makan, piring tersebut adalah tanggung jawab kita, maka kita wajib mencucinya. Manusia hidup memang membutuhkan bantuan orang lain. Namun hal itu semestinya dilakukan secara proporsional, yang artinya tidak berlebihan. Jika kita terlalu bergantung dan mengharapkan uluran tangan manusia lainnya ataupun orang lainnya yang dalam kata arti kita tidak mandiri, maka tentunya akan berakibat buruk bagi diri kita sendiri. Selain menjadi manja dan keenakan, kita akan menjadi orang yang mudah untuk mengandalkan orang lain untuk mengerjakan hal-hal yang padahal itu kita dalam kemampuan kita untuk mengerjakan hal tersebut. Ada beberapa dampak jika kita tidak hidup mandiri. Yang pertama, tentu saja kita tidak bisa memiliki sifat mandiri. Hidup di dunia ini memang penuh tantangan dan ujian. Namun jika terlalu berharap kepada manusia lainnya, kepekaan kita untuk bertahan hidup secara mandiri jadi tak berfungsi dengan baik. Ujung-ujungnya malah membuat diri kita merasa bergantung terus dengan orang lain. Sehingga setiap hal yang kita kerjakan, kita akan berharap ada bantuan orang lain. Jangan sampai untuk kita nanti kemudian kita mencari sesuap nasi saja, kita harus menengadah tangan kepada orang lain seperti orang yang minta-minta. Selagi jiwa dan raga kita masih sehat, jangan pernah menyerah dan gentar untuk melawan cobaan dan ujian kerasnya dunia ini. Ingatlah, Tuhan tak akan tidur. Jika kita berserah padanya dan senantiasa berikhtiar, maka hidup kita akan berubah. Jika kamu pernah lihat serial Oshin, itu drama Jepang yang pada eranya sangat fenomenal, era 80-an lah. Di sana menceritakan bahwa kehidupan keras dan ujian hidup itu mampu membentuk karakter seseorang untuk bisa bertahan dan menjadi mandiri. Oshin ini mampu menunjukkan dirinya melawan dunia meskipun ia harus tertatih dan sulit untuk mencari nafkah dalam menghidupi keluarga kecilnya. Semua bisa ia lakukan dengan kesabaran dan terus berusaha keras. Jadi kita juga gak boleh nyerah dan terlalu bergantung pada orang lain sesulit apapun medannya. Andalkan saja Sang Maha Pencipta dan kencangkan ikat pinggang kalian untuk memaksimalkan ikhtiar kalian. Dampak selanjutnya, dampak negatif ketika kita tidak memiliki sifat mandiri adalah tanggung jawab itu akan meninggalkan kita. Kita jadi mudah meninggalkan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Padahal setiap orang itu wajib bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ketika kita sudah terlalu bergantung pada orang lain, kita cenderung menjadi keenakan dan malas untuk berbuat banyak, mager. Tanggung jawab kita itu seolah menguap pada diri kita sendiri karena merasa sudah aman dengan memperoleh bantuan orang lain. Misalnya dalam kelompok sudah dibagi tugas, tapi dia tidak mau mengerjakan dengan pikiran, oh ada sudah si A ini yang mengerjakan tugas ini. Itu tidak boleh, karena jika kita membiasakan seperti itu, sifat tanggung jawab kita lama-lama memudar.
Coba lihat di sekitar kita. Mungkin ada contoh orang yang terlahir dengan cacat dan tidak bisa berbuat banyak, namun dia tetap bisa bersaing dengan orang-orang yang fisiknya jauh lebih baik daripada dia. Karena apa? Karena dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan dia tidak pernah menyerah dalam berbuat sesuatu untuk perubahan hidupnya. Yang selanjutnya, dampak dari hidup tidak mandiri itu adalah kepekaan kita untuk mengubah keadaan hidup perlahan mati. Jika hidup kita hanya didirikan hanya untuk terus bergantung kepada orang lain, maka kita akan sulit memanfaatkan kesempatan untuk mengubah keadaan hidup kita untuk menjadi lebih baik. Hidup memang selalu penuh lika-liku. Kadang ada berbatu, kadang lancar. Namun jika tidak awas dan mahir dalam mengemudikan hidup kita, maka kita akan terjatuh. Orang-orang bijak kerap berkata bahwa ujian atau kesulitan dalam hidup adalah peluang untuk mengubah hidup menjadi lebih baik. Maka dari itu, jangan langsung menyerah atau berputus asa terhadap kemampuan diri kita. Yakinlah bahwa kita bisa melakukan hal itu. Memanfaatkan momen ujian hidup yang kita lalui sebagai peluang untuk menggali potensi diri. Dengan demikian akan banyak ide brilian yang tercetus di benak kita untuk segera kita realisasikan dalam hidup kita. Kita pun tidak lagi menjadi pasif, namun menjadi pribadi yang aktif dan terus berinovasi. Kemudian dampak selanjutnya adalah hidup kita akan diwarnai dengan dilema dan rasa kecewa. Bergantung pada orang tentu akan membuat kita dilema atau harap-harap cemas akan bantuan dari orang lain. Jika bantuan datang, kita akan senang dan rasa gembira. Namun sebaliknya, saat orang lain menutup diri untuk mengulurkan bantuan pada kita merasa cemas dan ujung-ujungnya akan kecewa lantaran tak kunjung mendapat bantuan dari orang lain. Ketahuilah, mengharap pada manusia tak akan membuat hidupmu lebih baik. Cukup gantungan saja harapanmu itu kepada Sang Maha Pengasih dan Maha Pencipta, karena Dia yang akan menunjukkan jalan lurus untukmu melangkah. Adapun berpangku tangan pada orang lain malah membuat kita dibuai harapan-harapan palsu, karena tidak semua orang di dunia ini dapat mengerti kondisi kita dan mau tahu dengan apa yang terjadi pada diri kita. Untuk itu, bersahabatlah dan berdamai dengan dirimu sendiri untuk berjuang meneruskan hidup. Meski kamu tak dibantu orang lain, namun tanamkan karakter untuk senantiasa membantu orang lain dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan senang. Yakinlah, jika kita melepaskan kesulitan orang lain, maka kita pun akan memperoleh bantuan ketika kita disulitkan dalam keadaan sulit. Dampak terakhir ketika kita tidak hidup mandiri adalah kita akan menjadi pecundang, karena kita terus mengandalkan orang lain. Bergantung pada orang lain membuat seolah membatasi ruang gerak untuk mengembangkan kreativitas yang kita punya. Kita hanya bisa menengadahkan tangan kepada orang lain dan diminta kepada orang lain dengan berharap orang itu membantu kita. Kalau sudah seperti ini, kita bisa menjadi pecundang yang hanya menunggu orang lain berbuat sesuatu pada kita. Ingatlah, mengandalkan orang lain bukanlah fungsi utama seorang manusia, karena sudah seharusnya kita sebagai manusia lebih banyak memberi daripada menerima. Alhasil, jika kita selalu di posisi menerima, kita malah keenakan dan tidak mau mengandalkan diri sendiri untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Memberi itu tidak akan membuat kita miskin. Justru, Tuhan akan memberi ganjaran terbaik berupa pahala terhadap ketulusan kita ketika kita membantu orang lain. Dan ingat, sesuatu yang kamu berikan kepada orang lain akan diganti pula oleh Tuhan. Maka, jangan pernah merasa kurang ketika kita sudah mengulurkan bantuan kepada orang lain. Nah, yang saya sebutkan tadi itu adalah dampak jika kita tidak hidup mandiri dan tahu kita bergantung pada orang lain, baik itu pada teman kita, keluarga kita, atau orang di sekitar kita. Cobalah untuk mengubah kebiasaan bergantung pada orang lain dengan menanamkan pola pikir begini. Apa yang bisa aku bantu untuk menolong orang lain? Dengan pemikiran seperti itu, kita akan terus bersemangat menebar kebaikan meski hidup kita serba kekurangan. Untuk selanjutnya kita akan membahas kerja keras. Apa yang dimaksud dengan kerja keras? Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum
target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang kita lakukan. Kerja keras dapat memanfaatkan waktu optimal, sehingga kadang-kadang kerja keras itu tidak mengenal waktu, jarak, dan kesulitan yang dihadapinya. Namun demikian, kerja keras adalah bagian yang tetap krusial dalam proses pengembangan diri seseorang. Jika seseorang tak kunjung mengenali minat dan bakatnya yang khusus, ketekunan kerja keraslah yang pasti akan membuahkan keterampilan dan kemampuan pada hal-hal yang digelutinya. Selain itu, kerja keras adalah salah satu kunci kita dalam meraih kesuksesan di hidup kita. Kemudian yang terakhir adalah hidup sederhana. Apa sih hidup sederhana itu? Hidup sederhana menurut saya adalah pola hidup yang tidak mewah tapi cukup. Tidak mewah artinya cukup. Cukup itu artinya kita berpola hidup sesuai kebutuhan dan pemasukan kita. Sehingga tidak ada namanya peribahasa lebih besar pasak daripada tiang. Karena hidup kita itu cukup. Sehingga kita tidak pernah terkendala dalam keadaan materi kita. Karena pengeluaran kita itu tadi sesuai dengan pemasukan kita. Hidup sederhana juga banyak memiliki manfaat. Manfaat utama yang menurut saya paling terasa adalah kita tidak mengalami stres karena masalah materi. Karena pola hidup kita tidak berlebihan sehingga kualitas kebahagiaan kita akan meningkat. Kemudian bagaimana sikap saya ketika ada orang yang berusaha hidup lebih besar daripada pendapatannya, atau dalam peribahasa lebih besar dari pasak daripada tiang. Kita sebagai anak milenial yang tentunya sudah memiliki banyak referensi ilmu yang bisa dari mana saja. Langkah pertama saya adalah ketika ada orang yang seperti itu, maka saya akan menginfluence dia dengan menjelaskan bahwa untuk mendapat kebahagiaan itu tidak perlu mewah. Tapi dengan sederhana, maka jalan kebahagiaan itu akan kita tempuh. Karena bahagia itu bukan soal uang, tetapi seberapa besar kita mampu bersyukur atas nikmat yang kita dapat hari ini, kemarin, ataupun besok hari. Sekian beberapa penjelasan mengenai sifat mandiri, kerja keras, dan pola hidup sederhana. Semoga dengan penjelasan saya, kita semua dapat mengerti dan dapat mengimplementasikan pada diri kita semua. Atas katanya yang salah saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.